bahwa etos kerja merupakan sikap kepribadian yang melahirkan sikap selalu obsesif, kreatif, meningkatkan produktivitas yang tinggi. Kita doakan bersama, semoga kita menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Dr. Thomas Likona, seorang ahli psikologi perkembangan, mengemukakan character education needs to be done from an early age. Artinya, pendidikan karakter perlu dilakukan sejak usia dini. Hal ini berarti bahwa keluarga merupakan tahap awal dalam pembentukan moral serta pembinaan karakter manusia. Namun hadirin, proses modernisasi membuat banyak keluarga yang kurang memahami arti penting pendidikan anak sejak dini. Justru yang terjadi adalah keluarga yang jauh dari kondisi sakinah. Orang tua hanya sibuk mencari nafkah. Kasih sayang kepada anak semakin tak tercurah. Pendidikan bagi anak tak lagi terarah. Lahirlah anak-anak dengan karakter dan mental yang lemah, sehingga degradasi moral anak bangsa semakin mewabah. Betul hadirin? Melihat fakta tersebut, tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk Generasi yang Berkarakter Mulia. Dengan landasan firman Allah, Surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hamba berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak derhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, menurut Louis Ma'luf Al-Yasui dalam kamusnya Al-Munjid bil Lughah wal A'lam halaman 915, kata ku merupakan silat amar yang berarti menjaga atau melindungi dari mara bahaya. Imam Ali Al-Sabuni dalam Safatut Tafasir jilid 3 halaman 401 menjelaskan, jagalah dirimu, peliharalah istri-istri dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang pedih dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat serta mendidik dan mengajari mereka. Jelaslah bahwa ayat tersebut merupakan landasan yang kokoh pada pembentukan karakter anak bangsa, dimulai dari pembinaan keluarga. Literatur Arab mengatakan, al-ummul madrasatul ula, idza a'adattaha a'adatta syabban thayyibal a'raq. Ibu adalah madrasah pertama. Jikalau Anda mempersiapkannya, maka Anda mempersiapkan generasi muda yang kuat dan tangguh. Kini timbul pertanyaan, sudahkah orang tua selaku kepala keluarga melaksanakan perintah Allah tadi? Kita tidak mungkin menutup mata dari berbagai kasus yang terungkap nyata bahwa lemahnya karakter dan
moral anak bangsa lahir dari keluarga yang tak terisi harmonis di dalamnya. Betul hadirin? Sebagai bukti ketidakjujuran menjadi budaya. Tawuran antar pelajar juga mahasiswa. Aksi brutal berkendara di jalan raya. Bahkan kasus pemerkosaan yang berujung pada pembunuhan gadis yang tak berdosa. Ironisnya, itu semua dilakukan oleh para remaja. Lalu, bagaimana kita bisa menaruh harapan pembangunan bangsa dengan generasi muda yang mengalami degradasi moral seperti ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah. Surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. Berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah Jilid 10 halaman 308 menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan inti ajaran keimanan Luqman yang ditanamkan kepada anaknya sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa. Pada ayat tersebut juga dapat dideskripsikan bagaimana caranya untuk menyelamatkan para remaja dari berbagai problematika kenakalannya dan sanggup menopang kejayaan bangsa di masa depan. Dalam hal ini terdapat 2 langkah yang harus kita lakukan. Mau tahu hadirin? Pertama, mengajarkan pendidikan agama dengan menanamkan keimanan kepada anak sejak dini. Sebab pemahaman agama yang mendalam akan menjadikan mereka memiliki filter dalam memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil.
kedua, orang tua harus mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sebab keluarga yang tak harmonis dan tak ada sentuhan kasih sayang hanya akan melahirkan jiwa-jiwa yang akan melakukan kerusakan di bumi. Jika kedua hal tersebut dapat kita lakukan, niscaya akan melahirkan generasi-generasi muda yang kuat iman, mampu bertahan dari berbagai tantangan dan godaan, sehingga akan terwujudlah bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kemakmuran dan keberkahan. Karena bagaimanapun kita ketahui, keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat Akan melahirkan negara yang kuat. yang disebut dengan Ustaziatul Alam. sebagai sokoguru peradaban dunia yang dibangun atas dasar keluarga-keluarga yang kuat. Demikianlah janji Allah apabila kita menjadikan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan untuk menanamkan kepribadian karakter anak bangsa. Niscaya Allah akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Untuk itu hadirin, mari kita hadirkan sebuah konsep usrah al-qawiyah, keluarga yang kuat dan berkualitas dengan ciri-ciri: pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berilmu dan beramal. Ketiga, memiliki karakter dan akhlak yang mulia. Keempat, Berwawasan luas visioner dalam menatap masa depan yang gemilang. Dewan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dari syarahan kami di atas dapat kita simpulkan bahwa negara yang kuat akan terbentuk oleh generasi penerus yang kuat, yang lahir dari kokohnya karakter jiwa setiap anak bangsa. Dalam hal ini, keluarga merupakan faktor fundamental dan penentu utamanya. Oleh karena itu, mari membangun kekokohan bangsa melalui penguatan peran keluarga dalam membangun karakter generasi penerus bangsa. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan sebuah senandung. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.